Kembali ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Arganda Sialan. Kali kita akan bicara tentang kejujuran. Jujur itu mahal. Suara banyak mau kita rem suatu biasanya gampang bohong. Orang bilang namanya bohong kudus. Tapi sebetulnya tidak ada yang namanya bohong kudus. Karena sudah dibiasakan diri yang namanya untuk menghindar, mengelak. Jadi berpikir untuk mengambil solusi alternatif, yaitu bohong kudus. Saya pakai istilah jujur itu mahal. Kenapa jujur itu mahal? Saya sering gemakan ini kepada anak-anak didik saya, kepada anak saya, kepada keluarga saya, kepada orang-orang, untuk menerapkan jujur itu mahal. Kenapa jujur itu mahal? Ini satu pertanyaan yang akan kita bahas. Jujur itu mahal. Pada akhirnya sekarang orang paling mudah berbohong. Gampang untuk berbohong. Sudah siap? Sudah. Udah ngerti? Sudah. Padahal belum tentu paham, belum tentu mengerti. Supaya tidak ditanya lagi, supaya menunjukkan diri dia lebih baik lagi, mulai menggunakan kesombongan, kebohongan. Mulai menggunakan yang namanya kebohongan. Kita tidak boleh bohong. Kita harus punya tekad dalam diri kita. Belajar untuk jujur. Kenapa jujur itu mahal? Karena bohong itu sudah murah. Sudah banyak orang murah sekali berbohong. Mencari orang jujur itu susah. Langka. Biasanya orang bilang begini. Jujur ya, jujur. Berarti selama ini dia bohong. Mungkin baru kali itu jujur. Tanpa sadar kita terjebak dengan kebohongan. Kita sepertinya seolah menunjukkan aku jujur bicara. Apa sebetulnya dari kalimat yang diucapkan itu menunjukkan begitu banyak sebetulnya kebohongan. Kali ini memang jujur, tapi setelah itu sebelum itu banyak bohong. Saya dan saudara dicipta untuk menjadi orang-orang yang jujur, mau untuk berkata yang benar, mau untuk berkata yang baik, mau untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang bermanfaat, yang berguna bagi sesama. Jika kita belajar jujur, sepertinya sakit, sepertinya tidak diterima orang lain. Itu menjadi awal pertama, sepertinya itu sakit. Kalau jujur kita dimarahin, tidak jujur kita jadi dimarahin. Berarti lebih bagus kita bahasa jujur. Jadi orang sering tidak mau menerima daripada konsekuensi daripada kejujuran. Bersikap bohong juga ada konsekuensinya. Ada enaknya sepertinya. Kenapa saya katakan ada enaknya sepertinya? Pada awalnya sepertinya kalau dia jujur, kalau dia bohong, dia sepertinya dia terhindar dan membohong sesuatu sepertinya untuk menyenangkan orang lain. Ini tipe-tipe orang yang suka dengan istilah ABS, asal pasangan. Kita di saat itu kita mulai berbohong, kita sudah mulai menyerahkan diri kita, jual diri kita secara tidak langsung menyenangkan orang lain, dan dalam diri kita, batin kita ini sakit. Orang lain kita senangkan, makhluk si jahat iblis kita senangkan, tapi dalam batin kita ini sakit karena kita mulai menyukai bohong. Tapi kalau kita jujur gimana? Kalau kita jujur, kalau aku jujur nanti dimarahin, nanti dipukulin, nanti disalahartikan, nanti aku dipecat kalau jujur, nanti aku. Banyak sekali ketakutan. Itu intimidasi untuk supaya kita tidak mau jujur. Begitu banyak film-film menunjukkan banyak orang yang kalau ingin supaya dia berhasil, banyak cara-cara untuk menggagalkannya. Nah, cara supaya kita digagalkan untuk berhasil menang melawan kebohongan menjadi orang jujur, cara-caranya begitu banyak. Itu ditawarkan, nanti kamu begini, nanti kamu ditolak. Kalau kamu jujur, kamu jadi orang baik, nanti kamu dibenci. Itu sepertinya menyakitkan pada awal, tapi nantinya begitu kita menjadi jujur, kita orang yang bisa dipercaya. Sebuah istilah ilustrasi seperti itu. Pada suatu kali seorang pemimpin perusahaan bilang begini kepada pegawai-pegawainya, saya mau pensiun, saya mencari orang yang menggantikan saya, pantas menggantikan saya. Saya punya ujian, ini sebuah biji tanam. Saya mau lihat hasil tanamannya yang paling tinggi dalam waktu 1 bulan, itu yang berhak menjadi
pemimpin. Ujian. Jangan lihat siapa yang mau menanam benih ini, tanam benih ini. Kamu lihat tumbuhkah? Saya akan beri setelah lihat pantas siapa yang tumbuh, siapa yang bicara dengan benar, dia akan menjadi pemimpin. Semua berlomba. 1 bulan akan nampak hasilnya. Ada yang berusaha berbuat segala macam. Ada seorang yang dengan tekun, begitu dikasih benih, dicari tanah, dikasih tempatnya pot yang bagus, disiram, besok pagi siram, hari kedua disiram, hari ketiga seminggu dilihat, loh kok tidak ada apa ya? Udah mulai pusat ya. Ini gimana ya? Apakah sedih-sedih? Hari ke-8, hari ke-9, 2 minggu berjalan, tidak ada tanda-tanda. Dia mulai stres, mulai gimana harus lakukan? Punya konsekuensi. Dia jujur, siram, pupuk, apa yang kurang lagi. Lalu hari ke-15, 16, hari ke-21, 2 minggu sudah. Lalu istrinya bilang, kau sudah pupuk, sudah bikin yang terbaik, bikin siram air setiap hari, bikin potnya bagus. Kalau sampai hari ke-29 atau hari ke-30 belum ada, bawa saja potnya dengan tanahnya, pupuknya yang sudah disirami, bawa saja, tunjukkan kepada pemimpin. Sampai kita aja jujur saja bilang. Lalu dia berkata di sini, oke, terima kasih istriku, kamu mengajari aku untuk percaya diri. Saya penting sudah mau kerjakan, aku lakukan. Bawa kantornya, begitu masuk kantor dia lihat, wah begitu banyak orang teman-temannya membawa pot-pot yang dengan tanaman yang sangat bagus-bagus. Ada yang tanamannya tinggi, ada yang sedang, ada yang sudah mulai berkecambah, ada yang benar-benar tingginya sudah 3 meter. Wah, tepuk tangan orang dia. Nah, teman-teman bilang, wah, 3 meter pasti itu akan jadi pemimpin kita. Semua tepuk tangan, padahal belum ditentukan. Lalu masuk pengumuman, masuk di perusahaan yang akan pensiun dan nikah. Terima kasih semuanya yang merasa tumbuhannya paling tinggi, silakan maju ke depan. Maju ke depan dia, semua tepuk tangan buat semua bangganya dia angkat potnya dengan tanaman yang paling tinggi. Lalu dia periksa semuanya, dia cari-cari, seperti dia main cari sesuatu adanya. Lalu pegawainya bilang, Pak, ada Pak? Dan saya mau lihat saja. Ya dia ditemukan seperti, ini kok tanah kosong, kamu ngejek saya? Bukan Pak. Di depan orang banyak dia bilang begini, Pak, saya sudah berusaha, setiap hari saya siram, saya kasih pupuk, saya bikin tempat yang bagus. Seminggu, 2 minggu, saya sempat hampir putus asa, 3 minggu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Istri saya bilang, Pak, bawa saja apa adanya, tunjukkan inilah usaha. Ini yang saya bawa hasilnya. Kita tunggu kawan-kawan berkawinnya. Lalu punya perusahaan panggil, bawa ke sini. Ada yang sudah bawa ke depan, dia umumkan ke depan seluruh. Perhatikan yang tanamannya sangat tinggi, orang semua bersorak-sorai. Lalu dia bilang, perhatikan yang pot yang tidak ada isinya apa-apa, katanya ada benih, tidak ada nampak. Orang tertawa semua. Lalu 10 dengan tenang dia, saudara tahu semuanya, benih yang saya berikan itu untuk ditanam adalah sebuah benih yang sudah saya rebus 2 hari. Berarti benih sudah mati, tidak akan bisa tumbuh lagi. Begitu saudara melihat ada tanaman-tanaman yang tumbuh semua ini adalah tanaman-tanaman palsu, bukan benih yang saya kasih. Berarti semua ini adalah para pembohong-pembohong. Semua yang ada tanamannya itu adalah pembohong-pembohong. Jadi apa saudara? Kalau dia diucapkan begini, lihat, ini orang yang bisa kasih benih
dengan tulus. Dia tidak tahu dia sedang dipermalukan, dia tidak tahu dia sedang ditipu, tapi dia dengan tulus dia jujur mengatakan ini pertama dia siram setiap hari, dia kasih pupuk yang bagus. Mungkin dia sampai stres, mungkin bakal diejek dengan apa usahanya, tapi dengan tulus istrinya juga mendukung kejujurannya. Lo kasih tahu ini hasilnya. Inilah calon pemimpin perusahaan bisa percaya. Akhirnya tadinya seluruh teman-teman mentertawakan, sekarang semua berbalik bertepuk tangan. Coba tahu pesannya. Kejujuran awalnya membuat kita stres, bakal mendapatkan hal negatif, bakal diejek, tapi waktunya jujur akan bersinar terang seperti fajar. Mari kita jadi diri kita belajar menjadi orang yang jujur. Ingat, jujur itu mahal. Siapa orang jujur? Saya dan saudara. Kita adalah orang jujur, tangan kanannya kita orang jujur. Kalau saya diberkati dengan renungan ini, pesan ini, mari saudara kirimkan kepada saya doa yang mau didoakan kita. Saya akan berdoa kepada saudara. Berkati saudara, percaya sama-sama kita akan saling menopang dengan jujur. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Engkau sediakan